Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Harian Santa Faustina nomor 651 sampai 655. Ya Allah yang tak terselami, betapa besarnya kerahiman-Mu. Ia melampaui paduan pengetahuan seluruh umat manusia dan malaikat. Semua malaikat dan semua manusia telah muncul dari lubuk kerahiman-Mu yang lembut. Kerahiman adalah bunga kasih. Allah adalah kasih, dan kerahiman adalah perbuatannya. Dalam kasih, kerahiman itu dikandung. Dalam kerahiman, kasih diungkapkan. Segala sesuatu yang aku lihat berbicara kepadaku tentang kerahimannya. Bahkan keadilan Allah sendiri berbicara kepadaku tentang kerahimannya yang tak terbatas. Sebab keadilan pun mengalir dari kasih. Ada satu kata yang aku perhatikan dan terus-menerus aku renungkan. Kata itu adalah segala sesuatu bagiku. Aku hidup olehnya dan mati karenanya. Dan kata itu adalah kehendak kudus Allah. Ia adalah makananku sehari-hari. Seluruh jiwaku mendengarkan dengan penuh perhatian kepada kehendak Allah. Aku selalu melakukan apa yang diminta Allah dariku, meskipun naluriku seringkali gemetar, dan aku merasakan bahwa kebesaran hal-hal ini melampaui kekuatanku. Aku tahu dengan baik apa arti diriku sesungguhnya, tetapi aku juga tahu apa arti rahmat Allah yang menopang aku. 25 April 1936, Walendo. Pada hari itu, penderitaan dalam jiwaku lebih nyeri daripada kapanpun sebelumnya. Sejak pagi buta, aku merasa seolah-olah tubuh dan jiwaku telah terpisah. Aku merasa bahwa kehadiran Allah telah meresapi seluruh diriku. Aku merasakan seluruh keadilan Allah ditimpakan atas diriku. Aku merasakan bahwa aku berdiri sendirian di hadapan Allah. Kupikir satu kata dari pembimbing rohaniku akan membuat aku sepenuhnya merasa damai. Tetapi apa yang dapat kulakukan? Ia tidak ada di sini. Tetapi aku memutuskan untuk mencari terang dalam pengakuan kudus. Setelah aku membuka jiwaku, imam itu takut mendengarkan pengakuanku selanjutnya, dan itu menyebabkan aku bahkan lebih menderita. Apabila aku melihat seorang imam ketakutan, aku tidak merasakan kedamaian hati sedikit pun. Maka aku memutuskan bahwa hanya kepada pembimbing rohaniku akan kubuka jiwaku dalam kaitan dengan semua masalah ini, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, dan bahwa aku akan mengikuti arahan-arahannya dengan ketat. Kini aku mengerti bedanya pengakuan dosa dan bimbingan rohani. Dalam pengakuan dosa, orang hanya mengakukan dosa-dosanya, sedangkan bimbingan rohani adalah hal yang sama sekali berbeda. Tetapi bukan ini yang ingin aku bicarakan.
Aku ingin berbicara tentang suatu hal aneh yang terjadi padaku untuk pertama kalinya. Ketika Bapa pengakuan mulai berbicara kepadaku, aku tidak memahami satu kata pun. Kemudian, aku melihat Yesus yang tersalib, dan Ia berkata, "Dalam sengsarakulah, engkau harus mencari terang dan kekuatan." Sesudah pengakuan dosa, aku merenungkan sengsara Yesus yang pedih, dan aku memahami bahwa apa yang aku derita bukanlah apa-apa dibandingkan sengsara Sang Juru Selamat. Aku juga memahami bahwa bahkan ketidaksempurnaan yang paling kecil pun merupakan penyebab dari penderitaan yang pedih itu. Maka jiwaku dipenuhi penyesalan yang amat besar. Dan baru kemudian, aku merasakan bahwa aku berada dalam samudera kerahiman Allah yang tak terselami. Oh, betapa sedikitnya kata-kata yang kumiliki untuk mengungkapkan apa yang sedang kualami. Aku merasa bahwa diriku hanyalah setetes embun yang tenggelam dalam kedalaman samudera kerahiman ilahi yang tak terbatas. 11 Mei 1936. Aku tiba di Krakow. Aku merasa bahagia bahwa akhirnya aku dapat melaksanakan semua yang diminta Tuhan Yesus. Ketika aku berbicara dengan Pastor A dan telah menceritakan segala sesuatu, aku menerima jawaban ini. "Suster, berdoalah sampai hari pesta hati Yesus yang Maha Kudus. Dan tambahkanlah beberapa mati raga kepada doamu. Dan pada pesta hati kudus itu, aku akan memberimu suatu jawaban." Tetapi pada suatu hari, aku mendengar suara ini di dalam jiwaku. "Jangan takut akan sesuatu pun. Aku menyertaimu." Sesudah mendengar suara itu, aku merasakan desakan yang begitu kuat di dalam jiwaku, sehingga tanpa menunggu pesta hati kudus, aku mengatakan dalam pengakuan dosa bahwa aku akan segera meninggalkan kongregasi. Pastor Andras menjawab, "Suster, karena engkau sudah membuat keputusanmu sendiri, maka pikulah sendiri tanggung jawabnya. Pergilah, aku merasa bahagia boleh pergi." Pagi berikutnya, kehadiran Allah tiba-tiba meninggalkan aku. Suatu kegelapan yang pekat menyelimuti jiwaku. Aku tidak dapat berdoa, karena hilangnya kehadiran Allah secara mendadak ini. Aku memutuskan untuk menangguhkan masalah ini sebentar, sampai aku berbicara dengan imam. Pastor Andras menjawab bahwa perubahan-perubahan seperti itu dalam jiwa memang sering terjadi, dan bahwa itu bukan halangan untuk bertindak. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.